Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sugeng Kailananda dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 22030200078. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi akustik dan light communication. Yang pertama ada pengertian komunikasi akustik dan cahaya. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi. Ada berbagai cara untuk melakukan komunikasi, dan ada dua diantaranya memanfaatkan sifat gelombang. Yang pertama ada komunikasi akustik yang menggunakan gelombang suara untuk membawa informasi. Gelombang suara adalah getaran yang merambat melalui suatu medium seperti udara, air, atau logam. Yang kedua ada komunikasi cahaya, adalah proses pertukaran informasi menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum cahaya sebagai pembawa pesannya. Gelombang cahaya dapat merambat melalui ruang hampa dan medium transparan seperti udara, air, dan kaca. Yang pertama ada komunikasi akustik. Komponen utama dalam sistem komunikasi akustik yang pertama yaitu sumber suara, menghasilkan getaran yang diubah menjadi gelombang suara, contohnya pita suara manusia, speaker, atau alat musik. Yang kedua ada transducer, mengubah sinyal elektrik menjadi gelombang suara atau sebaliknya. Yang ketiga ada media transmisi, melalui saluran yang dilalui gelombang suara untuk mencapai penerima, contohnya udara, air, atau pipa logam. Selanjutnya ada penerima, mendeteksi gelombang suara dan mengubahnya kembali menjadi getaran yang dapat dipahami, contohnya telinga manusia, mikrofon, atau hidrofon. Selanjutnya ada penguat, yang untuk meningkatkan kekuatan sinyal suara agar dapat diterima dengan jelas, contohnya amplifier, mikrofon, preamplifier, atau hidrofon preamplifier. Selanjutnya ada filter, memisahkan sinyal suara yang dapat diinginkan dari noise atau gangguan lainnya, contohnya low pass filter, high pass filter, atau band pass filter. Selanjutnya ada prosesor sinyal digital atau DSP, mengolah sinyal suara digital untuk meningkatkan kualitas suara atau menambahkan fitur-fitur tertentu, contohnya noise reduction, echo cancellation, atau equalization. Penjelasan singkatnya yaitu dari beberapa komponen, yaitu transducer adalah berfungsi untuk mengubah energi mekanik atau getaran menjadi energi elektrik atau sinyal, dan sebaliknya. Selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi menentukan bagaimana gelombang suara merambat. Selanjutnya ada penguat. Penguat digunakan untuk meningkatkan kekuatan sinyal suara agar dapat diterima dengan jelas. Selanjutnya ada filter. Filter digunakan untuk memisahkan sinyal suara yang diinginkan dari noise atau gangguan lainnya. Selanjutnya ada DSP. DSP digunakan untuk mengolah sinyal suara digital dengan berbagai macam algoritma. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan komunikasi akustik. Kelebihan yang pertama yaitu jarak. Gelombang suara dapat merambat cukup jauh, bahkan di bawah air. Hal ini memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa memerlukan infrastruktur tambahan. Yang kedua ada ketahanan terhadap gangguan. Komunikasi akustik relatif tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Yang ketiga biaya. Sistem komunikasi akustik umumnya murah untuk dipasang dan dioperasikan. Selanjutnya ada kesederhanaan. Teknologi yang digunakan dalam komunikasi akustik relatif sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya ada kemampuan beradaptasi. Komunikasi akustik dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan seperti temperatur, tekanan, dan kelembaban. Kekurangan komunikasi akustik yaitu kecepatan. Kecepatan transmisi data komunikasi akustik umumnya lebih lambat daripada komunikasi cahaya. Selanjutnya aplikasi yang digunakan komunikasi akustik adalah transfer informasi gelombang suara. Gelombang suara dapat merambat melalui media termasuk udara, air, dan padatan. Hal ini memungkinkan berbagai aplikasi yang memanfaatkan komunikasi akustik untuk berbagai keperluan. Contohnya itu telepon, radio, sonar, komunikasi bawah air, dan instrumen musik. Selanjutnya ada light communication. Komponen utama komunikasi cahaya meliputi sumber cahaya. Sumber cahaya adalah perangkat yang menghasilkan cahaya. Ada banyak jenis sumber cahaya yang berbeda, termasuk LED, light emitting diode. LED adalah perangkat semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Selanjutnya adalah laser, light amplification by simulated emission of radiation. Laser adalah perangkat yang menghasilkan cahaya yang sangat koheren dan terarah.
Laser digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk komunikasi serat optik, pemotongan, dan pembedahan. Selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi adalah bahan yang membawa sinyal cahaya dari sumber ke penerima. Ada dua jenis utama media transmisi, yaitu kabel serat optik. Kabel serat optik adalah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat tipis. Kabel serat optik dapat membawa sinyal cahaya dalam jarak yang jauh dengan sedikit kehilangan. Selanjutnya ada udara. Udara juga dapat digunakan sebagai media transmisi untuk komunikasi cahaya. Namun jangkauan komunikasi cahaya melalui udara terbatas karena hamburan dan penyerapan cahaya oleh atmosfer. Selanjutnya ada receiver. Receiver adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik dari detektor cahaya menjadi informasi yang dapat digunakan. Selanjutnya ada repeater. Repeater adalah perangkat yang digunakan untuk memperkuat sinyal cahaya saat merambat melalui media transmisi. Repeater diperlukan untuk komunikasi cahaya jarak jauh karena sinyal cahaya dapat dilemahkan oleh hamburan dan penyerapan. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk memungkinkan transmisi informasi melalui cahaya. Komunikasi cahaya adalah teknologi yang kuat dan serbaguna yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi serat optik. Komunikasi serat optik adalah jenis komunikasi cahaya yang paling umum. Ini digunakan untuk mentransmisikan data dalam jarak yang jauh seperti antar kota dan negara. Selanjutnya ada komunikasi nirkabel optik. Komunikasi nirkabel optik adalah jenis komunikasi cahaya yang menggunakan udara atau ruang hampa sebagai media transmisi. Ini digunakan untuk aplikasi seperti komunikasi satelit dan tautan nirkabel jarak pendek. Selanjutnya ada penyimpanan data optik. Penyimpanan data optik adalah teknologi yang menggunakan cahaya untuk penyimpanan data pada disk atau pita optik. Seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Disk adalah contoh penyimpanan data optik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan komunikasi cahaya. Yang pertama ada kecepatan. Mohon maaf. Yang pertama ada kecepatan. Komunikasi cahaya sangat cepat. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa udara dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik. Ini berarti informasi dapat ditransmisikan oleh cahaya dengan sangat cepat. Yang kedua ada kapasitas. Komunikasi cahaya dapat membawa banyak informasi. Kabel serat optik dapat membawa data terabyte per detik yang jauh lebih banyak daripada kabel tembaga. Selanjutnya ada kekebalan terhadap gangguan. Komunikasi cahaya tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Ini berarti bahwa komunikasi cahaya tidak akan terpengaruh oleh sinyal radio atau elektromagnetik lainnya. Selanjutnya ada keamanan. Komunikasi cahaya dapat dibuat aman dengan menggunakan enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh orang yang tidak berwenang. Selanjutnya ada jarak. Komunikasi cahaya dapat digunakan untuk mentransmisikan informasi dalam jarak yang jauh. Kabel serat optik membawa data sejauh ribuan kilometer. Selanjutnya ada biaya. Komunikasi cahaya semakin murah seiring berkembangnya teknologi. Biaya komponen komunikasi cahaya telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada kekurangan komunikasi cahaya. Yang pertama ada ketergantungan pada infrastruktur. Komunikasi cahaya bergantung pada infrastruktur yang mahal seperti kabel serat optik dan stasiun pemancar laser. Selanjutnya ada gangguan cahaya. Komunikasi cahaya dapat terganggu oleh cuaca buruk seperti hujan lebat dan salju. Selanjutnya ada keamanan fisik. Kabel serat optik dapat dirusak secara fisik yang dapat mengganggu komunikasi. Selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan. Keahlian khusus diperlukan untuk memasang dan memelihara sistem komunikasi cahaya. Yang terakhir ada kompatibilitas. Sistem komunikasi cahaya mungkin tidak kompatibel satu sama lain yang dapat menyulitkan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Secara keseluruhan, komunikasi cahaya adalah teknologi yang kuat dan serbaguna dengan banyak keunggulan. Aplikasi atau alat menggunakan komunikasi cahaya adalah yang pertama ada LiFi, Light Fidelity, menyediakan akses internet nirkabel berkecepatan tinggi menggunakan lampu LED sebagai pemancar dan penerima data. Cocok untuk area padat seperti bandara, stasiun kereta api, kafe,
di mana WiFi tradisional mungkin mengalami kemacetan. Baik, selanjutnya ada komunikasi dalam ruang. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat di dalam ruangan seperti remote control, smart TV, dan sistem pencahayaan pintar. Selanjutnya ada pendidikan. Komunikasi cahaya dapat digunakan untuk mendistribusikan materi pembelajaran secara nirkabel ke perangkat siswa di kelas, memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Selanjutnya ada periklanan dan pemasaran. Layar LED interaktif dapat digunakan untuk menampilkan iklan dan informasi yang ditargetkan kepada pelanggan berdasarkan lokasi dan profil mereka. Selanjutnya ada perawatan kesehatan. Komunikasi cahaya dapat digunakan untuk mentransmisikan data medis secara aman dan andal antara perangkat medis dan sistem pemantauan pasien, memungkinkan pemantauan pasien secara real time dan pengambilan keputusan medis yang lebih cepat. Data ini hanya contoh dan masih banyak lagi aplikasi potensial untuk komunikasi cahaya di berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita dapat menantikan lebih banyak inovasi dan penerapan kreatif dari VLC di masa depan. Kesimpulan akustik dan light communication. Komunikasi akustik dan komunikasi cahaya adalah dua metode penting untuk mentransfer informasi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Komunikasi akustik cocok untuk jarak pendek, umumnya beberapa meter hingga beberapa kilometer. Hal ini karena gelombang suara mudah diserap oleh jarak dan hambatan. Komunikasi cahaya cocok untuk jarak jauh, bahkan melintasi ruang angkasa. Cahaya merambat dengan sedikit redaman di ruang hampa udara dan dapat difokuskan dengan lensa untuk meningkatkan kejangkauannya. Selanjutnya ada komunikasi akustik. Kelebihan tidak memerlukan media visual, dapat digunakan dalam kondisi gelap atau berkabut, dapat diakses oleh orang tuli atau sulit pendengaran dengan alat bantu dengar. Kekurangan jarak jangkauan terbatas, rentan terhadap kebisingan latar belakang, dapat menembus dinding dan objek padat lainnya. Komunikasi cahaya, kelebihannya yaitu jarak jangkauan luas, kecepatan data tinggi, tahan terhadap kebisingan latar belakang, aman dari penyadapan. Kekurangannya itu memerlukan media visual, tidak dapat digunakan dalam kondisi gelap, dapat terhambat oleh kabut, asap, atau debu. Pemilihan metode komunikasi yang tepat tergantung kebutuhan dan situasi spesifik. Selanjutnya ada jarak. Jika komunikasi jarak jauh diperlukan, komunikasi cahaya lebih unggul. Selanjutnya ada gangguan. Dalam lingkungan bising, komunikasi cahaya lebih tahan terhadap interferensi. Selanjutnya ada keamanan. Untuk komunikasi rahasia, komunikasi cahaya menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Jika komunikasi dalam kondisi gelap atau berkabut diperlukan komunikasi akustik, mungkin satu-satunya pilihan. Selanjutnya ada aksesibilitas. Untuk individu dengan gangguan pendengaran, komunikasi akustik dengan alat bantu dengar mungkin lebih mudah diakses. Kedua metode ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi, telepon, radio, internet, hiburan musik, film, video game, navigasi seperti sonar, radar, GPS, manufaktur kontrol kualitas, robotika medis, ultrasonografi, dan MRI. Baik komunikasi akustik dan komunikasi cahaya memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi. Memahami perbedaannya memungkinkan kita memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Baik komunikasi akustik dan komunikasi cahaya memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi. Memahami perbedaannya memungkinkan kita memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Untuk link video dan YouTube sudah saya terterakan di akhir, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.